Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya cuma hanya sekedar memaparkan bahwa kepailitan ini adalah by design dan ini adalah tindakan kejahatan. Kalau saya bisa mengutip dari Prof. Mahfud, itu adalah korupsi gaya baru. Ternyata kalau saya teliti dan saya telaah, memang betul di sini ada korupsinya. Seperti itu. Dan penegak hukum tidak berjalan sama sekali. Saya sudah berapa tahun, saya sudah mempelajari, bahkan saya sudah ke mana-mana, ternyata hasilnya nol. Maka saya berharap kepada Bapak di DPR RI mewakili kami sebagai rakyat yang dijolimi sampai sudah 10 tahun. Kami ini adalah, kalau bisa dikatakan, pahlawan pembangunan. Tetapi kami tidak ada harganya. Ini betul-betul sangat keji. Baik, saya berdasarkan bukti dan fakta yang ada yang saya bawa sekarang ini, Pak. Jadi saya sudah pernah memperkarakan, itu namanya kurator. Kurator itu nggak ada gunanya sebetulnya. Kalau menurut saya, sampai saat ini, detik ini, kami tidak pernah mendapat laporan. Makanya kami meminta untuk dibentuk panja atau diperiksa. Dan hakim pengawas juga kami laporkan ke KY, Komisi Yudisial. Dan kami ke Bawas, ke Mahkamah Agung. Itu pun tidak berjalan. Saya sungguh-sungguh betul-betul sudah kecewa dengan negara ini. Dengan aparat penegak hukumnya tidak berjalan. Seperti itu. Saya sudah melaporkan. Ini saya ada buktinya semua. Ini hasil-hasil saya melaporkan ke Bawas, terus sampai ke Ombudsman. Termasuk malah administrasi dulu. Ini nggak ada jalannya, nggak berfungsi. Kalau mau dipangkas Pak Prabowo, ya ini dipangkas. Nggak ada gunanya. Kerja manusia banyak seperti itu, tapi tidak berjalan, Pak. Itu saya sangat kecewa. Terus terang, Pak. Nah, ini saya bicara terkait dengan Istaka Karya. Istaka Karya ini by design. Sebetulnya Istaka Karya itu ketika dipilotkan itu, dia masih ada 4 pekerjaan yang masih berjalan. 4 pekerjaan yang masih berjalan. Nilainya cukup besar. Saya bacakan yang satu, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Sulteng. Itu nilainya 78 miliar. Kurang lebih ini, Pak. Sekian ya. Kedua, proyek pembangunan halte Luminor, apa ini? Hotel. Ini nilainya 19 miliar. Terus kemudian nomor 3, ini proyek pembangunan kantor pemerintah terpadu Kap Brebes. Itu 111 miliar kurang lebih. Terus kemudian proyek pembangunan jalan Kembar Kali Kadia. Itu nilainya 204 miliar. Sekian. Jadi artinya, Pak, ini artinya, Pak, sebetulnya Istaka Karya itu masih bisa berjalan. Karena dia masih mampu untuk mengerjakan proyek-proyek yang nilainya cukup besar. Tetapi kenapa ada statement bahwa itu harus disuntik mati? Nah, itu harus ada tanda tanya juga. Kenapa kok harus disuntik mati, bahasa dari Pak Erick Thohir selaku Kementerian BUMN. Dan sekarang terpilih lagi. Kan kacau lagi nih. Negara ini sudah corat marut kalau menurut saya. Seperti itu, Pak. Jadi ini by design. Karena ini sangat jelas. Sudah sangat jelas bahwa dia masih mampu mengerjakan proyek-proyek tersebut. Terus kemudian, Pak, saya ada bukti bahwa dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu mensupport untuk Istaka Karya itu supaya bangkit kembali. Dia memberikan aset berupa tanah senilai 600 miliar asetnya. Ini ada dari Kementerian PUPR. Ini ya, Pak. Jadi ini langsung data dokumennya bahwa diberikan
kepada Istaka Karya, tujuannya supaya Istaka Karya itu bangkit kembali. Tetapi sangat disayangkan lagi, kenapa kok bisa dari Kementerian BUMN menolak aset yang diberikan oleh Kementerian PUPR. Padahal dari Kementerian PUPR itu diketahui oleh Kementerian Keuangan dan itu sudah digedok, itu sudah dipersetujui dan itu ditolak oleh BUMN. Seperti itu, Pak. Artinya Istaka Karya ini masih bisa berjalan sebetulnya untuk membayar dengan kita vendor-vendor ini masih bisa. Tetapi saya tidak tahu kenapa kok ini dipilotkan. Terus kemudian, Pak, kemudian saya menemukan dokumen notulen rapat di PPA. Fungsi dan tugas PPA itu apa? Fungsi tugas PPA itu kan merestrukturisasi BUMN yang sakit. Seperti itu. Tapi kenyataannya apa? Coba. Kenyataannya malah mempilotkan, mendesain bahwa ini dipilotkan. Bukan untuk merestrukturisasi. Ada rapat-rapat tertentu, saya juga memiliki bukti-buktinya. Jadi sudah berubah dari jobnya PPA ini sudah tidak berfungsi lagi. Karena kalau ibarat kata orang sakit, itu PPA itu adalah dokternya. Dia akan menyembuhkan sampai pasiennya itu sampai sembuh. Tapi kenyataannya, ya udah suntik mati aja, kan gitu. Sudah mati selesai pekerjaan, kan gitu. Mereka dapat uang, kita korban-korbannya, seperti itu. Itu Bapak, itu tugas PPA juga perlu diperiksa, perlu dipanggil. Karena ini sangat penting, seperti itu. Nah, ini lagi by design-nya. By design-nya itu ada chat-chatan untuk mencari pengantin. Artinya untuk mencari siapa yang mau bersedia untuk mempilotkan Istaka Karya. Kita ada chat-chatan itu dari kurator. Nah, yang seharusnya kurator itu terbentuk ketika sudah ketika sudah ada putusan pengadilan, baru terbentuk adanya namanya kurator dan hakim pengawas. Tapi ini belum dipilotkan, tapi sudah terbentuk adanya kurator dan dia sudah bisa mengondisikan bahwa ada by design-nya. Ini notulen rapat pertemuan mereka. Jadi ini sangat jelas bahwa di sini akan menutup, intinya menutup Istaka Karya. Jadi dalam kata arti mempilotkan Istaka Karya. Ini sebetulnya sudah tindakan kejahatan mereka. Yang seharusnya PPA itu adalah merestrukturisasi atau memperbaiki manajemen, keuangan yang corat marut. Seperti itu. Nah, ini bukti chat-chatan juga, Pak. Ini bukti chat-chatan bahwa untuk mencari yang bersedia untuk mempilotkan, ya kan, silakan. Di sini ada chat-chatan, nanti bisa kami berikan. Nah, pada intinya chat-chatan ini adalah mencari pendamping yang bersedia. Nah, ini nilainya yang dicari kecil-kecil, Pak. Yang 200 juta, 300 juta, yang bisa mempilotkan. Itu dari indikasinya seperti itu. Ini coret marutnya lagi Istaka Karya. Tidak pernah diaudit. Di mana fungsinya Kementerian BUMN? Gimana mau sehat perusahaan? Ini ada bukti kita dari PPA, Pak. Jadi kita tidak mengada-ada, jadi kita berdasarkan bukti yang ada. Seperti itu, Pak. Nah, ini lebih sadisnya lagi, Pak. Kenapa kami ini sebagai korban? Kenapa kami ini tidak bisa dibayar? Karena ada indikasi bahwa di Istaka Karya itu uangnya dikorupsi. Seperti itu. Nah, harapan kami memohon, sangat memohon, agar dapat diperiksa. Seperti itu. Nah, korupsinya ini ada kelebihan pembayaran. Ini
Ada data-datanya Pak, proyeknya Pak, yang ada kelebihan pembayaran. Ini sebetulnya sudah dilaporkan di KPK. Itu pun tidak jalan. Dengan alasan buktinya tidak memenuhi. Ya sekarang bagaimana kita untuk mencari bukti di rekening, terus kita minta ke bank? Itu bukan kapasitas kita Pak. Ya kan seperti itu. Ya itu adalah penegak aparat. Seperti di kepolisian, di KPK, yang bisa meminta rekening bank. Nah kalau kita kan tidak mampu Pak, kan gitu. Makanya ini juga bisa dapat diperiksa Pak. Kami sangat memohon karena ini juga ada korupsi. Ini dampak dari akibat korupsi sehingga kami ini terlantarkan dan kami tidak dibayar sampai sudah 12 tahun. Bahkan sekarang sudah 13 tahun mungkin. 13 tahun kami sudah menunggu. Dan kami melakukan verifikasi itu juga dalam bentuk pembayaran juga Pak dengan negara. Dengan satu contoh, untuk persyaratan untuk mengajukan verifikasi harus wajib hukumnya bayar pajak. Coba Pak. Kita sudah bayar Pak pajak. Dari 29 miliar itu kita sudah bayar pajak. Seperti itu. Jadi intinya kami sangat-sangat kecewa. Jadi kami berharap kepada Bapak, sebenarnya teman-teman ini juga sudah berupaya. Dan ada yang sudah bunuh diri Pak. Sudah gantung diri, yang di Brebes, terus kemudian ada yang rumahnya kemarin sempat dilelang, seperti itu. Terus kemudian Pak Bambang sendiri sudah terancam. Kalau kita berhutang dengan negara, berhutang dengan bank-bank negara, itu kita akan dikejar sampai manapun. Bahkan debt collector itu sering ke rumah. Tapi kalau negara berhutang dengan kita, luar biasa santainya. Termasuk Presiden kita Pak Jokowi itu juga tidak punya hati. Kita sudah bersurat, bahkan kita sudah berupaya untuk kemana-mana. Tapi tidak ada hati Pak. Ini tolong kami berharap Bapak sudah bermanfaat bagi masyarakat, bagi negara. Hasil tol itu sudah menguntungkan mereka. Tetapi kami tidak pernah dilihat, bahkan kami tidak pernah dibayar. Itulah Pak, jadi harapan kami, Pak Erick Thohir juga selalu menggembor-gemborkan bahwa kita beruntung, BUMN beruntung, negara beruntung. Beruntungnya di mana? Kalau kita sendiri, rakyat ini tidak dibayar 160 pekerja, bahkan kita melibatkan anak, operator, pegawai kita dirumahkan. Dari mana beruntungnya? Imbasnya kemana? Sampai orang sudah sampai bunuh diri. Berakhlaknya di mana Pak Erick Thohir? Akhlak apa seperti itu? Itu Pak, saya sangat berharap bantuan dari Bapak. Saya masih percaya dengan DPR RI. Kalau saya dengan hakim, aparat penegak hukum, itu saya sudah tidak percaya. Saya krisis kepercayaan. Karena siapa yang punya uang, itulah yang berkuasa. Jadi kita sangat kesulitan. Jadi harapan saya kepada Bapak Dewan yang terhormat, Ibu, sebagai wakil kami dari rakyat, kami sangat memohon sekali. Karena ini korban sudah banyak. Dan ini, mari kita membenahi negara ini. Mari kita sama-sama membenahi negara ini. Jangan sampai semakin lama negara ini semakin corat marut. Semakin nggak karuan. Jadi saya mohon bantuannya. Mungkin cukup sekian pemaparan saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.